gimana caranya lu bikin podcast di kala kesibukan lu yang padat? Karena gue orang kantoran, pagi sampai sore itu ya fokusnya untuk kantor. Sampai rumah pasti udah malam, jadi langsung istirahat. Artinya gue cuma punya waktu sedikit buat konten. Makanya gue memilih pakai Anchor, karena gue bisa bikin podcast dengan efisien. Dari rekam sampai tentuin waktu rilis. Hasilnya pun bisa maksimal. Dijamin dengan Anchor, kesibukan bukan menjadi alasan lagi buat kita nggak nge-podcast. So, cobain pakai Anchor. Tanggal 21 sampai 22 September kemarin gue ngikutin Tech in Asia. Nggak secara langsung ya karena ada satu dan lain hal, tapi gue ngikutnya secara virtual dan gue mendapatkan beberapa insight. Yang menarik di tahun 2022 ini adalah Tech in Asia-nya itu sudah dilakukan secara offline, tapi juga ada online-nya. Dan lebih menariknya lagi adalah dulu kan gue pernah ikut yang offline, jadi seminarnya itu biasanya barengan. Tapi kalau ini dia itu beruntun, sehingga gue bisa ngikutin banyak seminar dalam satu hari full. Sehingga gue bisa dapat banyak insight-insight menarik sih. Tapi di sini gue pengen rekap aja beberapa insight yang gue dapatkan di Tech in Asia tahun 2022 ini. Kemungkinan beberapa akan gue bahas di episode lain secara lengkap ya, karena gue perlu ngerangkum lagi lalu nyusun dulu. Jadi di Tech in Asia tahun 2022 ini ada beberapa poin yang ditekankan, tapi secara garis besar itu yang gue tangkap ada 4 poin besar. Poin besar ini tentunya adalah dampak dari pandemi kemarin dan gimana cara kita bisa survive ke depannya nanti kalau seandainya terjadi krisis-krisis seperti pandemi kemarin. 4 poin besar yang dibahas itu cukup menarik ya. Gue mulai dari poin pertama dulu. Poin pertama itu tentang investment winter. Jadi investment winter itu ya kesannya kayak masa-masa sulit untuk para startup mendapatkan investment ya, karena ada satu dan lain hal. Salah satu penyebab investment winter yang pengen gue bahas di sini itu ya karena adanya perubahan tren ya. Dimana kalau dulu pengen investment di startup, para investor itu ngelihat valuasi berdasarkan jumlah user. Tapi sekarang itu ada perubahan, yang mereka lihat itu bukan cuma jumlah user ya, karena kalau jumlah user itu kayak angka yang bisa didapatkan dengan mudah ibaratnya, dan belum menunjukkan adanya retensi terhadap penggunaan aplikasi atau startup tersebut. Dan jumlah user itu nggak brings money, belum pasti. Intinya di poin pertama ini ngebahas tentang investment di dunia startup. Lalu poin kedua tentang survivability. Melihat kondisi di tahun 2020 sampai awal 2022 di mana banyak perusahaan itu yang kolaps ya, bukan perusahaan besar doang tapi startup juga banyak. Di sini ngebahas tentang bagaimana perusahaan itu bisa survive di masa-masa sulit ya, bukan cuma masa pandemi aja. Bukan cuma bisa survive, tapi bagaimana caranya bisa scale di masa-masa sulit tersebut dan bisa dibilang mengambil market daripada kompetitor. Menariknya lagi di sini yang ngebahas itu beberapa dari perusahaan Indonesia. Ya, yang cukup terkenal itu ya dari Goto. Dan masuk akal aja karena Goto itu IPO di masa-masa pandemi. Jadi menarik ya gimana perusahaan itu yang banyak tumbang, tapi ini ada satu perusahaan yang bisa go public di saat pandemi. Lalu poin ketiga yang dibahas di sini adalah beberapa bidang yang ditaksir atau diprediksi akan berkembang ke depannya di industri startup. Ada industri lama yaitu industri fintech ya, karena memang disitulah duit berputar. Lalu ada bidang-bidang yang bisa dibilang lumayan baru tapi nggak baru-baru amat juga dibahas, kayak bidang kesehatan, bidang direct to consumer. Lalu ada bidang yang baru kayak blockchain, tapi blockchainnya di sini itu udah spesifik, misalnya kayak game. Lalu ada juga financial berbasis blockchain juga ada. Lalu poin keempat yang dibahas di Tech in Asia itu adalah tentang teknologi blockchain. Kalau di poin ketiga itu kan bahas bisnis yang berbasis blockchain. Kalau ini tentang implementasi blockchain itu terhadap kehidupan kita seperti apa, use case-nya itu seperti apa.
Kalau gue lihat sih ini merupakan refleksi di masa pandemi di mana memang blockchain itu naik, tapi kenaikannya itu ya lebih kepada kripto dan orang menganggap blockchain itu sebagai tempat investment. Padahal teknologi blockchain itu bisa digunakan untuk hal yang lebih besar, makanya dibahas di situ. Jadi itu 4 poin yang gue tangkap ya ketika gue mengikuti seminar di Tech in Asia. Untuk pembahasan lebih lanjutnya akan ada beberapa episode yang gua buat untuk ngebahas hal ini, so stay tune di Opsiana Podcast dan nantikan untuk episode lainnya. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok. Karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di-follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di-follow dan juga see you next time di episode lainnya.